Halo teman-teman, selamat siang. Welcome back to Liquid Talk. Jadi hari ini kita mau ngapain sih? Kita mau ngebahas soal important of web development for your business. Jadi kita bakal ngebahas apa sih pentingnya web development untuk bisnis kamu. Barangkali ada yang mau bikin bisnis nih saat-saat ini, dan juga pastinya itu penting buat karir kamu gitu. Nah, di sini tuh nggak cuma aku sendiri ya, bakal ada narasumber yang terpercaya pastinya bakal nemenin teman-teman dan bakal ngobrol di sini. Selamat siang ya Pak. Boleh ini perkenalan dulu nih Pak, dari perusahaan apa? Oh, oke. Oke, perkenalkan nama saya Karisma Pratama, saya dari Fox Teneo. Fox Teneo itu sendiri perusahaan multinasional yang bergerak di bidang IT. Kita ada di 3 negara, ada di Indonesia, ada di Belgia, dan juga di Macedonia. Kebetulan kebanyakan karena klien kita adanya dari Eropa, jadi headquarternya ada di sana. Apa sih yang biasa kita lakuin di Fox Teneo? Kita ngebantu klien itu dari sisi software development. Jadi lebih banyaknya mungkin singkatnya lebih ke bantu mereka misalkan dari sisi mobile apps development atau web development. Mungkin lebih detailnya bisa lihat di websitenya foxteneo.com. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa langsung kunjungin aja Instagram Fox Teneo Asia ya. Ya. Mau nanya nih Pak, menurut Bapak web development itu apa sih? Oke, kalau web development itu sendiri sebetulnya proses untuk pembangunan, pengembangan, bahkan mungkin sampai pemeliharaan aplikasi berbasis web ataupun website. Dalam pelaksanaannya sendiri sebetulnya bukan cuma mungkin orang-orang yang awam lebih kenalnya mungkin kayak pembangunan web itu lebih ke coding, uh, programmer lah bahasanya programming, tapi sebetulnya prosesnya itu bermacam-macam dari sisi analisa kebutuhan di awal, misalkan kita ngobrol dengan dengan klien, misalkan dengan customer kita untuk kita mau ngebangun website seperti apa gitu, analisa awal, terus desain UI UX supaya si webnya itu bagus, enak dilihat, enak dipakai oleh usernya, developmentnya itu sendiri yaitu coding, testing, sampai mungkin di akhirnya hosting untuk go live bisa diakses oleh publik. Oke, jadi untuk membangun kayak desain tampilan website untuk bisnis itu ya Pak, UI Betul, UX desainnya gitu. Oke, betul menarik user sekali. experience. Oke, selanjutnya Pak, mau bertanya nih Pak, menurut Bapak bagaimana sih peran web development pada perusahaan atau bisnis? Oke. Okay. Uh, uh, Kalau menurut saya sih apa ya, zaman sekarang ya, dengan teknologi yang uh, pesat berkembang, si web itu, teknologi web itu sangat-sangat berperan penting terhadap perkembangan bisnis itu sendiri atau perusahaan. Yang pertama mungkin sebagai sarana informasi. Sarana informasi ini gimana untuk memperkenalkan perusahaan itu sendiri, ataupun misalkan service atau produk yang memang mau dijual dari perusahaan itu gitu. Sebetulnya banyak sekali yang bisa dilakukan lewat website yang terkait informasi itu, misalkan ada ada info baru, ada promosi, ada informasi yang mungkin ingin disampaikan ke calon pelanggan, misalkan bisa ditampilkan di web. Yang keduanya sebagai sarana komunikasi, karena web sendiri mungkin di tahun-tahun 10 tahun, 20 tahun ke belakang itu masih pasif ya, si web itu menampilkan informasi statik gitu. Tapi kalau sekarang bisa komunikasi dua arah nih. Jadi untuk misalkan si calon pelanggan untuk bertanya melalui website itu membutuhkan informasi tambahan, nah bisa dilakukan itu. Terus karena ini ada di areanya internet, jadi informasi itu bakalan bisa diakses 24 jam juga kan gitu ya. Nggak perlu kita harus telepon
pada jam tertentu gitu untuk mendapatkan informasi. Kalau di web itu kan kapanpun bisa diakses, bisa dilihat, dicari informasinya. Terus jangkauannya untuk bisnis juga bisa memperluas jangkauan bisnis yang mungkin kalau secara manual atau konvensional, misalkan si perusahaan itu adanya di Bandung, anggapannya misalkan daerah tertentu, tapi dengan website ini bisa memperluas jangkauannya ke Jakarta, misalkan ke bahkan sampai di ujung pulau, misalkan itu bisa diakses. Jadi perannya sebetulnya banyak banget yang bisa dimanfaatkan oleh bisnis dengan web development ini sebetulnya. Oke, luar biasa banget ya Pak. Untuk perannya itu selain untuk pertama kali sarana komunikasi dengan para pelanggan yang baru, bisa nge-reach banyak orang gitu. Terus yang pastinya kita bisa mempromosikan bisnis kita sendiri ya Pak melalui Betul, web betul, development ini. betul, betul. Terus untuk web development ini kan pasti ada banyak developer-developer gitu ya Pak. Nah, Ya, pengen betul. tahu nih tugas developer pada perusahaan itu apa aja Pak? Oke, tugas utama si developer web developer itu ya yang pasti yang membangun si aplikasi berbasis web itu sendiri atau website ya. Pelaksanaannya ya sebetulnya secara teknis melakukan analisa. Jadi mungkin transformasi dari kebutuhan bisnis ke dalam bentuk pemrograman misalkan seperti itu. Di proses development itu sebetulnya kan nggak cuman ya tadi coding aja, tapi kita harus bisa apa ya menangkap kebutuhan bisnis ya, maksudnya seperti apa gitu, ditransformasikan dalam bentuk pemrograman. Uh, Terus juga melakukan analisa atau perbaikan, bahkan sampai maintenance juga, karena mungkin ada eh, penambahan fitur baru atau secara konten penambahan konten baru di websitenya gitu. Jadi tugas yang paling utamanya sih itu untuk web developer. Oke, keren banget ya tugasnya banyak banyak juga tapi yang pastinya bisa membangun untuk bisnis semakin baik, semakin lancar ke depannya, Betul, Pak. betul. Terus ada pertanyaan nih, Pak, kayak seberapa penting sih web development pada bisnis itu? Oke. Menurut saya sih di era sekarang ya kayak dengan apa ya perkembangan teknologi, penggunaan internet yang masif, semua orang punya, mungkin nggak semua orang tapi sebagian besar punya smartphone gitu ya, memudahkan Iya. untuk akses internet gitu. Si web ini ya menurut saya sih jadi salah satu apa ya poin penting untuk strategi bisnis perusahaan gitu. Karena lewat web ini ya kita tadi contohnya perannya bisa memperluas market, memperkenalkan perusahaan, produk ataupun servis kita gitu. Terus juga bisa mempermudah apa ya layanan-layanan kita langsung ke customer kita gitu. Jadi nggak nunggu kayak misalkan kalau cara konvensional ya tadi misalkan harus lewat telepon, SMS atau apa, mungkin informasi itu nggak akan cepet ya, maksudnya nggak akan terlalu Iya. efektif, efisien gitu. Nyampainya kita kirim sekarang atau telepon sekarang mungkin udah lewat masa jam operasionalnya, mungkin kita harus datang lagi besok misalkan. Tapi kalau di web ini ya apa ya si perusahaan untuk apa ya reach reach si customer, si calon pelanggan itu bakalan lebih cepat, lebih efektif, efisien gitu. Jadi kalau menurut saya sih jangan sampai telat untuk si perusahaan itu untuk transformasi ke digital gitu. Jangan manual. Sebenarnya banyak banyak contoh kasus yang bisa saya share satu satu kasus real case yang kita kolaborasi dengan, jadi ada satu perusahaan tour and travel. Mereka Hmm. tuh tahun berapa tuh mereka masih manual, pencatatan manual, untuk informasi masih manual, bahkan kayak untuk pesen travel itu masih lewat telepon atau SMS gitu. Nah itu tuh mereka punya awareness untuk ini nggak bisa nih seperti ini, harus ada akselerasi dengan bantuan si IT gitu. Akhirnya mereka ngebangun sistem, ngebangun website, ngebangun
mobile application untuk si pelanggan booking travel dan segala macam, akhirnya ya bisnis mereka berkembang secara pesat. Dalam waktu 1 sampai 2 tahun saya bisa melihat mobil travelnya tuh banyak sekali seliweran lah di Bandung. Luar biasa banget yang tadinya masih konvensional gitu dan ternyata Betul, setelah berubah memakai web development langsung berkembang pesat gitu ya Pak betul, bisnisnya. betul, betul, betul. Oke, ini ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman yang nonton live di sini. Oke. Okay. Nah, dari Syarifa Zahza, skill apa nih Pak yang harus dioptimalisasikan web development untuk bisnis? Skill apa yang harus, maksudnya lebih ke as developer ya mungkin. Iya Pak. Oke. Okay. Kalau skill apa yang harus dimiliki dalam optimalisasi web development untuk bisnis, sebetulnya ini kita ngomongin luas ya. Balik lagi tadi, web development ini sangat-sangat luas. Karena bukan cuman coding aja, tapi kalau dari sisi development mungkin ya sebagai developer, ya pertama skill tentang ilmu web, maksudnya kayak HTML, CSS atau JavaScript yang seperti itu udah hal yang basic gitu. Di luar daripada itu pendukungnya sebenarnya sekarang kita bisa ngomongin UI UX, user experience seperti apa. Uh, Kadang kan gini maksudnya, mungkin kita suka ngalamin ketika kita buka satu web itu tampilannya kurang bagus. Jadi kita mikir si perusahaan ini bonafit nggak sih gitu ya misalkan. Terus begitu kita mau cari informasi, carinya susah, menunya banyak misalkan. Nah, hal-hal seperti itu juga sebetulnya penting gitu. Gimana caranya memudahkan si user atau customer itu untuk mendapatkan informasi dengan cepat. Jadi intinya sih lebih ke efektif, efisien nggak sih si web kita gitu untuk narik pelanggan, untuk jual produk gitu, jangan sampai membingungkan buat buat si usernya sendiri. Gitu. Oke, jadi udah terjawab ya untuk Kak Syafira jawaban dari pertanyaan kakak. Oke, next ada pertanyaan lagi nih dari Kak Rizka Martavia. Pak, apakah pekerjaan sebagai web developer bisa menjanjikan untuk kedepannya? Saya bilang sih sangat menjanjikan ya. Sangat Kalau kita menjanjikan punya, ya ya teman-teman. betul. Kalau kita punya skill di web development itu sangat-sangat menjanjikan. Karena balik lagi tadi, apalagi di Indonesia ya, maksudnya dengan penggunaan internet yang masif, sarana komunikasi antar pemilik bisnis dengan calon customer itu ya kebanyakan lewat teknologi berbasis web gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan sebetulnya dengan web development ini. Gitu. Jadi kalau misalkan memang punya niat untuk bekerja sebagai web developer, menurut saya kejar gitu. Itu saya bisa bilang sangat menjanjikan gitu. Bahkan mungkin bisa Steamik Likmi kerja sama Fox Teneo, mungkin lulusannya bisa kerja di kita. Bener banget nih. Jadi buat temen-temen yang kayak masih ragu tuh, aku karir ke depannya mau jadi apa ya? Dan kalian menonton Limik Talk ini langsung, kayaknya jadi web development sangat menjanjikan gitu ya. Boleh, boleh. Betul, karena Klik ini. bukan cuman yang mungkin bukan cuma kuliah di IT aja ya, maksudnya ngambil jurusan IT gitu. Sekarang banyak sekali perusahaan yang menyediakan layanan untuk kursus gitu di luar dari perkuliahan kan. Dan saya selalu diskusi sama ya teman-teman saya, ternyata kebanyakan itu bukan yang kuliah IT juga ternyata. Ada yang dari sastra malahan ada. Jadi ya ketertarikan terhadap itu tuh banyak dan memang kebutuhannya besar gitu. Oke, jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya kalau misalnya kalian backgroundnya bukan sebagai IT. Kalian dari jurusan apapun juga bisa ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi.
dari Kak Wilianti Wilti nih. Nah, kalau website untuk bisnis nih harus bagus banget nggak Pak? Atau kalau biasa dulu itu nggak apa-apa? Eh, kalau saran gini ya, kalau dari pengalaman saya, dari pengalaman kami juga, maksudnya eh, web development itu bukan sesuatu yang one shot. Maksudnya sekali kerjain beres, nggak pernah diupdate, nggak pernah diapa gitu. Jadi itu tuh memang bakalan terus berkembang si web itu gitu. Jadi kalau saran saya sih kita harus nentuin prioritas dulu, misalkan apa yang mau dibangun di web itu, apa yang mau ditampilkan di web itu, misalkan seperti apa. Biasa dulu juga nggak apa-apa sebetulnya, tapi nanti kita harus belajar kebutuhan si user, apakah si web ini sudah apa ya, sudah uh, memprovide kebutuhan dari user atau belum. Nanti sedikit-sedikit jadi dikembangkan gitu, nggak perlu sekali jadi langsung besar gitu. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya banyak hal, website-website yang atau perusahaan-perusahaan yang besar sekarang, websitenya dulu itu ya nggak se ini sekarang gitu, jadi masih hal yang simple. Misalkan Facebook, contoh yang sosial media. Facebook ketika pertama kali keluar sebetulnya nggak ada apa-apa di dalamnya gitu, tapi sekarang banyak hal sampai game dan lain-lain lah gitu. Jadi kalau untuk website untuk bisnis nggak perlu bagus banget, yang penting proper, nanti bisa dikembangin lagi gitu. Oke, jadi buat teman-teman yang mau nyobain nih, oh pengen coba web developer ke bisnis aku. Jadi kalau misalnya kalian website-nya masih simple itu nggak apa-apa. Tapi nanti ke depannya tetap harus berkembang untuk memperbaiki biar makin bagus websitenya dan teman-teman pembeli, pelanggan juga makin senang untuk mengunjungi website kalian. Betul. Oke, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi nih. Dari Kak Rizka Martavia, tantangannya apa aja nih ketika dihadapi saat membuat web? Tantangannya kebanyakan dari sisi apa ya? Sebetulnya adalah gimana caranya transformasi dari kebutuhan bisnis. Maksudnya kita harus bisa transformasi bisnis value itu sendiri ke dalam bentuk web. Nah, kebanyakan tantangannya seperti itu sih. Maksudnya eh, misalkan kita ambil contoh kasus, kita mau melakukan penjualan suatu produk misalkan ya. Ketika kita sudah buat webnya, belum tentu ketika kita sudah jadi webnya si penjualan itu bisa signifikan meningkat. Nah, itu yang mungkin ada hal yang kurang tuh dari sisi web development-nya misalkan. Yang pertama itu, yang kedua mungkin, tapi kalau sekarang sih jarang ya. Maksudnya ada keterbatasan teknologi. Kalau sekarang teknologinya sudah sangat pesat si web web ini, jadi kayaknya nggak ada keterbatasan secara teknologi sih. Mau seperti apa nggak masalah. Oke, jadi untuk Kak Rizka, jawaban pertanyaan dari jawaban kakak udah terjawab ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak, nih teman-teman sangat antusias ya Pak untuk Iya. mendengarkan Lignit Talk hari ini. Oke. Nah, dari Kak Rashid Faris 1, saat ini website yang menarik dan bagus untuk pengembangan bisnis itu seperti apa kriterianya? Kalau menurut saya sih yang informatif, simple, maksudnya informatif ini uh, memberikan informasi yang cukup ya, tidak berlebihan atau juga kurang gitu. Yang karena kalau misalkan berlebihan, misalkan ya kayak kita di website tuh kadang-kadang kan teksnya tuh kayak bikin tugas akhir lah gitu misalkan. Nah, itu kan orang juga malas bacanya gitu ya. Jadi kita harus bikin itu gitu, dari sisi desain itu harus bagus lah. Yang kedua kemudahan sih sebetulnya, karena gini, dari pengalaman kami sih, apa ya,
orang zaman sekarang makin sibuk, makin cepat pengen dapat informasi, makin apa ya, makin pergerakan orang tuh makin cepat. Jadi harus efektif efisien gitu. Informasi yang ditampilkan ya harus harus tepat, eh, nyarinya nggak susah misalkan. Terus secara desain juga penting sih, nggak apa ya, nggak ngerusak mata lah kasarnya. Nggak ngerusak mata juga misalkan, simpelnya seperti itu sih. Jadi ya harus proper lah, maksudnya antara desain, info yang ditampilkan, konten-konten yang ditampilkan gitu ya, dengan apa ya, ya tapi sejalan dengan si bisnisnya gitu, apa yang pengen pengen di achieve dari website itu sendiri gitu, apakah penjualan produk, apakah mencari partner. Nah, informasi-informasi seperti itu mungkin bisa disegmentasi juga gitu. Oke, jadi intinya kayak websitenya harus nyaman untuk dilihat di mata dan juga pasti informatif untuk pembacanya ya, Pak. Betul, betul. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Kak Naiborku. Jika harus memilih, baiknya front web development atau back web development nih, Pak? Uh, Mungkin ke full stack malah. Tapi enggak sih, tergantung tergantung ini, tergantung dari passionnya sendiri sebetulnya. Karena kalau kalau kita ngomongin front end web development, itu kan lebih ke tadi ya, UI UX segala macam. Uh, Kalau di back end mungkin lebih ke performance, apa ya, lebih ke data dan lain-lain. Nah, tergantung dari sebetulnya passionnya lebih kemana. Karena ada orang yang memang seneng coding tapi dia juga seneng visual misalkan. Nah, mungkin itu lebih ke front end. Tapi kalau ada orang yang seneng coding tapi orangnya logical gitu ya, seneng seneng challenge-challenge yang berbau dengan logical, mungkin lebih ke back end gitu. Tapi kalau misalkan lebih lebih ini lagi ya mungkin dua-duanya malahan jadi full stack ya. Yang front end bisa, back end juga bisa gitu. Oke, jadi kalau misalnya untuk yang front itu buat teman-teman yang senang sama desain atau senang sama visual gitu, dan sebaliknya untuk yang back end itu teman-teman yang lebih memilih kayak mau tantangan nih, mau lebih ke performa dan data, atau kalian misalnya suka dua-duanya gitu, langsung aja jadi full stack development ya guys. Betul. Oke, selanjutnya Pak, ada dari Kak Rashid Faris satu lagi nih, kalau misalnya kita masih pembisnis kecil, apakah wajib memiliki website yang memadai? Hmm, saya pikir sih, kalau misalkan bisnisnya masih kecil, sebetulnya nggak apa-apa ya punya website. Karena eh, mungkin banyak banyak orang yang merasa pembangunan website itu sulit atau misalkan mahal gitu ya, seperti itu. Tapi sebetulnya contoh untuk UMKM sendiri sebetulnya bisa memanfaatkan service atau tool-tool yang ada. Contoh untuk desain misalkan, untuk desain sendiri mungkin ada yang tahu canva.com. Layanan itu kan sebenarnya free ya. Kita bisa, walaupun kita nggak punya basic desain, setidaknya kita bisa bikin sesuatu gitu kan, template website kah atau apa di si Canva ini. Terus misalkan untuk website ya mungkin nggak apa-apa website statik, banyak sekali mungkin apa ya kalau layanannya, saya lupa namanya, Wix. Mungkin yang tinggal desain, bikin website tuh drag drop posisinya di mana jadinya nanti statik misalkan, nggak masalah gitu. Jadi bisa dilakukan sama sendiri misalnya UMKM, bisa bisa bikin website itu. Karena menurut saya si web itu sendiri bisa jadi branding gitu. Jadi nggak cuman apa ya, kalau zaman dulu mungkin karena masih jarang web, di ketika kita punya web itu jadi kayak bonafit lah ya, maksudnya ketika kita ngasih email tuh bukan lagi misalkan abc@gmail tapi abc.foxender.com misalkan contohnya. Jadi oh ini perusahaannya emang ada nih gitu, dia punya punya domain gitu. Nah,
menurut saya sih UMKM juga kalau punya web bakal lebih bagus. Oke, jadi untuk pembisnis kecil jangan ragu ya, kalian masih bisa memanfaatkan tools-tools atau service-service yang ada dulu untuk memaksimalkan website kalian. Oke, terus untuk pertanyaan terakhir menutup Lead Me Talk ini, Pak, mau minta tips and trick nih buat teman-teman yang masih ragu mau terjun ke web development atau menjadi web developer itu sendiri, Pak. Oke. Kalau buat saya sih jangan ragu untuk apa ya, belajar ke web development, walaupun basicnya mungkin teman-teman bukan kuliah di IT atau bahkan gini, eh, bahkan saya sering lihat banyak sekali kan orang yang nggak bisa kuliah ya, tapi mereka punya passion di apa, di bidang IT misalkan. Sebetulnya banyak sekali beasiswa yang bisa diambil karena sekarang tuh banyak sekali contohnya, mungkin kayak teman-teman saya bikin, kalau teman-teman pernah dengar di coding misalkan ya, dia nyediain beasiswa untuk belajar terkait Google, misalnya Google Platform, AWS atau apa, itu bisa dikejar gitu. Atau misalkan akademi, misalkan sekarang dia juga menyediakan beasiswa untuk orang-orang yang memang mau belajar, bukan hanya mahasiswa IT gitu. Itu untuk belajarnya kalau memang punya passion di situ, walaupun bukan di bidang IT kuliahnya ataupun nggak kuliah, dikejar di situ. Kalau dari sisi kedepannya, gimana sih kalau berkarir di web sebagai web developer? Saya bilang kebutuhan itu tuh, apalagi di Indonesia ya, maksudnya sangat-sangat masif gitu. Orang tuh banyak cari-cari apa ya, cari-cari developer gitu, web developer. Mungkin teman-teman bisa dilihat di LinkedIn gitu ya, sekian banyaknya orang yang posting job ads terkait si web developer ini. Banyak sekali yang cari, atau bahkan sekarang kita sampai teleponin misalkan mau nggak join apa segala macam. Jadi jangan takut untuk aduh gimana ya kedepannya berkarirnya seperti apa. Eh, Pendapat saya sih jangan jangan takut, karena itu kebutuhan di dunia itu tuh di IT itu tuh besar sekali. Wah, mantap sekali nih tips and trick dari Bapak. Banyak banget ya. Jadi buat teman-teman, jangan ragu kalau misalnya kalian mau terjun sebagai web developer atau kalian mau membuat web developer untuk bisnis kalian sendiri. Oke, terima kasih buat Bapak sudah meluangkan waktunya untuk menemani teman-teman di sini ngobrol-ngobrol Ya, seputar apa sih pentingnya web development pada bisnis dan juga pada karir kita sendiri. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bertanya. Nanti bakal ada satu panitia yang menghubungi teman-teman kalau misalnya kalian memenangkan giveaway ini. Dan untuk teman-teman yang belum memenangkan giveaway ini, jangan bersedih karena masih ada Live Talks untuk ke depannya. oke. Oke, jadi sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Pak. Have a nice Ya, day and stay safe.